Selamat pagi anak-anak kelas 1. Minggu lalu PPKN kita belajar tentang 5 sila dalam Pancasila. Ya, hari ini kita belajar 5 simbol yang terdapat dalam sila Pancasila. Ya, Ibu Elin, apa itu simbol? Ya, simbol merupakan lambang yang berupa gambar yang memiliki nilai pada setiap silanya. Ya, nah untuk tahu lebih lanjut, yuk kita sama-sama belajar. Nah, anak-anak coba perhatikan gambar Pancasila yang terdapat di layar anak-anak semua ya. Nah, coba. Yang pertama, simbol dari sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa adalah bintang. Ya, apa? Bintang. Oke. Nah, simbol ini mengandung nilai ketuhanan. Ya, nilai ini memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua pemeluk agama seperti Protestan, Katolik, Islam, Hindu, Buddha, dan Konghucu untuk berkembang di Indonesia ya, maksudnya untuk hidup bebas di Indonesia. Nah, contohnya seperti apa? Nih, contoh yang perlu kita lakukan untuk menghormati nilai simbol pertama ini, yaitu pertama, beriman kepada Tuhan yang Maha Esa. Ya, kalau kita beriman kepada Tuhan Yesus ya, kepada Allah Bapa, kepada Roh Kudus, dan kepada Tuhan Yesus ya. Baiklah, contoh kedua yaitu tidak memaksakan suatu agama atau kepercayaan kepada orang lain ya. Anak-anak, kita adalah orang Protestan, adalah orang Kristen, tapi kita tidak boleh memaksakan agama kita kepada orang lain. Ya, seperti itu. Oke. Simbol yang kedua yaitu simbol dari sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab adalah simbol rantai. Apa? Betul, rantai. Ya, simbol ini ya mengandung nilai kesamaan antar setiap kewajiban, hak, keberanian membela kebenaran dan keadilan serta gotong royong ya. Nah, contoh yang bisa kita lakukan untuk menghormati dan menghargai sila ini adalah pertama, sikap saling mengasihi. Ya, kita memang perlu mengasihi yang satu dengan yang lainnya. Oke, yang kedua, tidak saling membedakan satu sama lain, ya. Dan yang ketiga adalah bersikap sopan santun, ya, maupun dengan orang yang lebih tua, dengan orang yang seumuran dengan kita, maupun orang yang lebih muda dari kita. Oke. Baiklah. Yang ketiga yaitu simbol dari sila ketiga. Ayo, sila ketiga itu apa? Iya, betul. Bunyinya adalah Persatuan Indonesia. Nah, simbol dari sila ketiga adalah pohon beringin. Boleh diulang? Iya, betul ya. Pohon beringin. Nah, sila ketiga ini mengandung nilai persatuan bangsa dan menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan diri kita sendiri. Ya, kita mementingkan kepentingan bersama. Contohnya, cinta tanah air, ya, seperti menggunakan produk-produk Indonesia. Ya, lalu yang kedua, bergaul dengan teman yang berbeda agama, yang berbeda suku, berbeda ras, ya. Jadi kita bergaul tanpa mementingkan perbedaan. Ya, kita bisa berteman, misalkan Ibu Elin suku Batak, mau berteman dengan suku Jawa boleh, mau berteman dengan suku Papua juga boleh, seperti itu ya. Oke, yang keempat, simbol dari sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan ya. Simbolnya adalah kepala banteng. Ya, sekali lagi, kepala banteng. Good, very good ya. Sila ini mengandung nilai kerakyatan. Nah, yaitu keputusan ada di tangan rakyat. Ya, keputusan di tangan rakyat. Oke, contohnya yang perlu kita lakukan dalam menghormati dan menghargai sila ini adalah yang pertama, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, ya. Tidak memaksakan keputusan kita, kehendak kita, keinginan kita kepada orang lain.
Yang kedua, menghormati hasil keputusan yang dilakukan secara bersama-sama, ya, seperti rapat, diskusi, musyawarah, ya, seperti itu. Oke, simbol yang kelima. Nah, simbol dari sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Apa itu? Iya, simbolnya adalah padi dan kapas. Nah, anak-anak boleh ulang? Iya, betul ya, padi dan kapas. Nah, simbol ini mengandung nilai keadilan, menghargai hak orang lain, kerja keras untuk mewujudkan kemajuan yang adil dan merata. Contohnya Ibu seperti apa? Yang pertama, bersikap adil antara yang satu dengan yang lain, yaitu seperti tidak membedakan warna kulit, tidak membedakan bentuk badan, tidak membedakan warna rambut, nah, tidak membedakan agama, suku, ras, dan golongan, ya, kita semua sama. Nah, lalu contoh yang kedua, menghormati hak-hak orang lain. Contohnya itu ketika ada orang yang baru pindah dari pulau lain, contohnya Pulau Jawa ke Kupang. Nah, anak-anak perlu menerima karena kita sama-sama tinggal di Indonesia. Semua orang berhak tinggal dimanapun saja di Indonesia, ya, seperti itu. Nah, anak-anak, nilai dari setiap simbol di dalam Pancasila, ya, dibentuk bukan hanya demi kepentingan 1-2 orang saja, ya, itu bukan. Nah, bukan juga untuk kepentingan agama Protestan dan Katolik saja, tapi semua orang yang tinggal di Indonesia. Ya, contohnya juga untuk kepentingan papa mama, kakak adik, paman bibi, ya, tante dan om, maupun keluarga kita yang lain yang berbeda agama, berbeda suku, berbeda ras, berbeda golongan, ya, seperti itu ya. Jadi tidak ada yang namanya membeda-bedakan. Semua kita sama. Ya, yang ada perbedaan malah menyatukan kita. Ya, kita harus saling melengkapi. Nah, nilai setiap simbol Pancasila ini dibentuk untuk kepentingan, ya, warga Indonesia dari Aceh sampai Papua, ya, dari Sabang sampai Merauke, ya, walaupun berbeda-beda tetapi kita satu. Oke, baiklah, sekarang waktunya anak-anak untuk mengerjakan tugas, ya. Silakan kerjakan modulnya, modul PPKN Week 3, halaman 14, 15, dan 16, ya. Ada 3 halaman ya, 14, 15, dan 16, mengenai simbol Pancasila. Nah, bisa dikerjakan langsung di dalam modul yang sudah di-print maupun buku tulisnya. Ya, nanti kita akan bahas bersama-sama saat pertemuan Zoom. Oke, sudah mengerti? Baiklah, pembelajaran kita hari ini sudah selesai ya. Cukup sampai di sini dulu. Nah, terima kasih untuk anak-anak yang sudah mau mendengarkan video ini dengan baik. God bless you. Bye.